perempuan Indonesia lebih banyak terkena gangguan kesehatan mental daripada laki-laki. Kok bisa? Hai, kembali lagi di YouTube channel iWoman of Indonesia. Channel yang akan mengajak para perempuan Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Di video kali ini, kita akan membahas pentingnya kesehatan mental untuk perempuan. Menurut data dari Our World in Data tahun 2019, dengan mengumpulkan sedikitnya 5 gangguan kesehatan mental, di antaranya gangguan kecemasan, depresi, bipolar, skizofrenia, hingga perilaku makan, perempuan Indonesia lebih banyak terkena gangguan kesehatan mental dibandingkan laki-laki. Kementerian Kesehatan menjelaskan, penderita gangguan kesehatan mental umumnya akan merasa khawatir, ketakutan, panik yang cukup kuat, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan membuat kelelahan. Sementara itu, menurut WHO, gangguan mental ditandai oleh gangguan klinis yang signifikan dalam kognisi, regulasi emosional, atau perilaku seseorang. National Institute of Mental Health membagi gangguan kesehatan mental ke dalam 15 kelompok antara lain. Anxiety disorders, attention deficit, hyperactivity disorder, ADHD, autism spectrum disorder, ASD, bipolar disorder, borderline personality disorder, depression, disruptive mood, dysregulation disorder, eating disorders, HIV, AIDS, and mental health, obsessive compulsive disorder, OCD, post-traumatic stress disorder, PTSD, schizophrenia, substance use, and co-occurring mental disorders, suicide prevention, Disponable and Espinol, dan traumatic events. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada perempuan, yaitu yang pertama, faktor biologis. Misalnya terjadi perubahan hormonal yang berkaitan dengan siklus menstruasi, kehamilan dan menopause, atau kondisi kesehatan fisik yang turut mempengaruhi kesehatan mental, misalnya mengidap penyakit kronis dan sebagainya. Kedua, yaitu faktor sosial dan budaya. Bagaimana ekspektasi sosial terhadap perempuan? Perempuan kerap kali dituntut untuk bisa melakukan multiperan, seperti merawat anak, mengurus rumah tangga, mempertahankan hubungan yang sehat dengan pasangan, memenuhi ekspektasi sosial dalam pernikahan, maupun menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, tumbuh kembangnya industri kecantikan juga membuat standar kecantikan pada perempuan menjadi tidak realistis, sehingga menyebabkan rasa tidak puas terhadap penampilan fisik seorang perempuan. Kritik dan perbandingan dengan standar kecantikan yang tidak realistis dapat mengakibatkan rendahnya harga diri dan gangguan makan. Faktor ketiga adalah pengalaman trauma. Contohnya riwayat kekerasan saat masih kanak-kanak, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual bahkan seorang ibu yang baru melahirkan, juga dapat menderita gangguan mental. Beberapa gejala gangguan mental yang umum terjadi, di antaranya sedih berkepanjangan. Untuk kasus depresi, penderita biasanya mengalami sedih selama 2 minggu berturut-turut, kehilangan perasaan bahagia atau sense of fulfillment. Jadi apapun yang dilakukan, rasanya flat. Misalnya dulu, dia orang yang gemar membaca. Sekarang membaca buku apapun terasa flat. Kehilangan energi, di mana bawaannya selalu capek dan tidak ada gairah. Ada juga gejala minor, seperti gangguan makan, gangguan tidur, merasa putus asa, merasa bahwa masa depan itu suram dan pesimis, serta kepercayaan diri yang buruk. Penting bagi perempuan untuk menjaga mentalnya lebih sehat. Ketika seseorang berada dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik, akan berdampak pada kondisi stres berlebihan, depresi bahkan kehilangan nyawanya. Dari sini kita belajar bahwa kesehatan mental berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang manusia, sehingga kita tidak akan mencapai kondisi sejahtera dan bahagia apabila mental kita sedang tidak baik. Padahal, jika seorang perempuan memiliki mental yang sehat, dia akan terhindar dari toxic relationship, siklus pertemanan yang tidak sehat, keluarga yang disharmonis, bahkan dapat memutus mata rantai gangguan mental yang memungkinkan untuk dialami oleh anak-anaknya. Sehingga dampaknya tidak hanya pada individu si penderita, namun juga berkaitan dengan kesejahteraan nasional. Banyak stigma yang salah bagaimana masyarakat kita memandang pentingnya kesehatan mental. Ada yang berpendapat bahwa orang yang mengalami gangguan mental dianggap sebagai orang yang lemah,
baperan, mental tempe. Bahkan ada yang bilang kurang iman. Bahkan penderita gangguan mental yang menemui psikolog sampai saat ini masih dianggap sesuatu yang tabu. Berikut ini tips dari iWoman of Indonesia untuk para perempuan Indonesia lebih aware dalam menjaga kesehatan mentalnya. Di antaranya, pertama, kelola stres dengan baik. Misalnya dengan melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan hormon kebahagiaan, seperti olahraga, meditasi, melakukan hobi, menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang. Kedua, menjaga keseimbangan antara waktu untuk diri sendiri, keluarga dan pekerjaan. Hindari bekerja secara berlebihan dan jadwalkan waktu untuk me time atau bersantai. Ketiga, terapkan pola hidup sehat, yaitu dengan makan makanan sehat, tidur cukup, dan tetap aktif secara fisik. Hindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Keempat, jaga hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat. Komunikasikan secara terbuka tentang perasaanmu untuk membantu membangun koneksi yang saling memahami satu sama lain. Kelima, temukan arti dan tujuan hidup. Hal ini akan memberikan kamu rasa semangat dan berdaya, serta fokus pada apa yang kamu cita-citakan. Keenam, berlatih penerimaan diri. Sebagai seorang perempuan, wajar jika kamu merasa tidak sempurna. Hal ini bisa terjadi akibat adanya luka yang terjadi di masa kecil kamu yang mempengaruhi hidup kamu saat ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan inner healing. Katakan pada dirimu sendiri bahwa aku cukup dengan keberadaan diriku sendiri dan aku menciptakan ruang bagi penyembuhan dalam diriku. Ketujuh, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Banyak dari penderita gangguan mental mendapat stigma buruk apabila mencari bantuan profesional. Hal ini menyebabkan si penderita enggan untuk mengkonsultasikan keluhannya. Akibatnya, angka penderita gangguan mental semakin tinggi setiap tahunnya, terutama pada perempuan. Oleh karena itu, apabila kamu merasa memiliki gejala-gejala gangguan mental yang terjadi secara terus-menerus, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Saat ini sudah banyak profesional yang menyediakan layanan secara online, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya layanan online ini, kamu juga tidak perlu merasa malu untuk mengkonsultasikan kesehatan mental kamu, karena privasinya cukup terjaga. Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting bagi perempuan, dan tidak ada yang salah dengan mencari pertolongan pada profesional. Kalau kamu punya tips yang lain, bagaimana mencegah atau mengatasi masalah gangguan kesehatan mental? Komen di bawah. Sekian tips dari iWoman of Indonesia untuk kamu para perempuan Indonesia agar lebih berdaya dan terhindar dari gangguan kesehatan mental. See you on the next video. Bye-bye.